Kalian tahu nggak? Sebenarnya ada dua benteng peninggalan Belanda yang diabaikan pemerintah, tapi masih berdiri kokoh di pusat kota Sumedang. Ironisnya, justru turis-turis Belanda lah yang rajin datang ke sini buat ziarah dan mengenang nenek moyang mereka yang dulu menjajah kita. Sementara kita sendiri malah nggak tahu ada apa di sini. Hari ini kita bakal jelajahi dua benteng tersembunyi yang jadi saksi bisu penjajahan di tanah Sunda. Kalau ngomongin peninggalan Belanda di Sumedang, pasti yang pertama kali kepikiran adalah Benteng Gunung Kunci kan? Wajar sih, soalnya akses ke sana gampang banget. Tinggal panggil ojol, langsung nyampe deh. Tapi ternyata di pusat kota Sumedang masih ada dua benteng lain yang gak kalah keren. Nah, yang bikin gue penasaran, kenapa sih dua benteng ini tuh gak populer? Padahal lokasinya juga masih di tengah kota. Benteng-benteng ini namanya Benteng Pasir Kolecer dan Benteng Pasir Laja. Letaknya di Gunung Gadung, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan. Yang bikin unik, jaraknya tuh cuma 500 sampai 750 meter doang. Kayak benteng kembar gitu deh. Nah, benteng yang pertama kita bahas adalah Benteng Pasir Kolecer. Benteng ini dibangun tahun 1907 sama Belanda. Oke, jadi kita udah sampai di lokasi selanjutnya, yakni Benteng Pasir Kolecer. Jadi bentengnya tuh berada di, mungkin bisa dibilang tengah sawah deh ya. Nah, ini juga ada bangunan sebelah sini. Nah, ini bentengnya sebelah sana. Nanti kita coba jalannya lewat sini. Jadi kita emang berada di tengah pesawahan gitu guys. Nah, ini kita ngelewati apa namanya, parit gitu, parit untuk ke sana. Sebenarnya ini kita tuh ada dua sekarang, yang tujuan kita kali ini akan gue satu videokan, karena kalau misalkan di satu-satu itu mungkin akan akan terlalu singkat lah gitulah, akan terlalu singkat. Jadi kita coba disatukan. Biasanya kan orang-orang mah di dua part kan. Kalau kita ini di satu part kan aja. Jadi mungkin ini tuh ada komplek gitu kan. Ini lokasi ini juga dekat sama lokasi Benteng Gunung Kunci yang video TikToknya meledak sampai 4 juta views. Ini dekat sekitar 1 kiloan, 1 atau 2 kilo lah. Kalau kalian kesini jangan lupa, ini ada larangan ya. Ini jangan merusak, itu ya, jangan merusak, karena ini adalah salah satu cagar budaya milik TNI AD. Oke, next kita keliling melewati benteng. Ini adalah benteng pertama yang kita masuki, maksudnya di awal gitu ya tadi. Ini adalah benteng yang pertama yang terlihat. Ininya mirip kayak Benteng Pandem di Cilacap. Infrastrukturnya, tekstur apa, bukan tekstur ya, bentuknya ini mirip. Ini basah ya, cenderung basah karena kita nggak bisa masuk mungkin ya. Ini basah, bisa kalian lihat. Ini ada tempat sampah, kayaknya memang sering dibersihkan, bersih kali. Sekitar sini tuh bersih kali nih, bersih tuh. Ini katanya dulunya emang ada pintunya guys. Nah, ini kan bekas engselnya itu kan, bekas engsel. Katanya dulu ada pintunya dan sekarang udah nggak ada. Ini engsel kedua. Nih, besinya mungkin masih keren zaman dulu. Besi zaman dulu tuh kuat-kuat. Ini mungkin kita bisa sedikit masuk ya, karena ini becek. Ini bukan benteng, ini cenderung ke bunker, tempat penyimpanan gitu. Penyimpanan senjata, penyimpanan apa gitu kan. Dan 500 meter dari sini itu ada benteng Pasir Laja. Kalau di ini orang nyebutnya sih Benteng Gunung Gadung katanya. Nah, ini Benteng Pasir Kolecer kalau yang ini.
Oke, bisa kalian lihat lah. Nih. Kelihatan lah ya ini. Untuk bentengnya kayak mirip kayak benteng Pendem di Cilacap kan? Ada tiang yang melengkung kayak gini, ada bukan tiang, ini apa? Penyangga gitu, penyangga yang kayak gini. 2 buah gitu kan, bentengnya gitu terpendam gitu kan. Ini mirip-mirip kayak benteng Pendem di Cilacap. Bisa jadi ini tuh dibuatnya barengan sama benteng Pendem yang ada di Cilacap. Bisa jadi ya kan? Yang gue udah sering bilang bahwa benteng-benteng buatan Belanda ini tebal-tebal karena emang dirancang untuk menahan serangan gitu kan, menahan dari serangan-serangan musuh. Benteng pasir Kolecer ini desainnya tuh kayak bunker persembunyian gitu. Lokasinya di atas bukit yang dikelilingi sawah dan lembah. Ketinggiannya sekitar 690 meter di atas permukaan laut. Ada 2 bangunan di benteng ini. Bunker pertama luasnya sekitar 5 kali 6 meter. Sedangkan bunker kedua itu 5,6 kali 7,5 meter. Yang kedua ini tuh ada pos pantau yang ngarah ke selatan gitu. Yang seru itu biasa ini ruang pantau. Kayaknya kalau ini dibersihin, si daun-daun apa ini namanya, daun bambu ini kan, bambu, pohon bambu ini kita tembus langsung ke kota Sumedang dari sini kelihatan. Jadi ruang pantau biasa lah ya, ruang pantau dari sini itu kelihatan banget lah, bakal kelihatan lah, karena sekarang udah ketutupan ini jadi nggak kelihatan. Kan dulu juga kan udaranya bersih, gak ada polusi gitu, jadi bersih. Kalau lihat langsung kota itu biasanya bersih. Nah ini gak tahu bekas apa. Ini kayaknya bekas dibongkar gitu. Nih, bekas bongkaran gitu guys. Terus juga ini ada lubang. Ini sepertinya ya, kayaknya mirip alat yang emang bisa dimasukin ke sini terus dikeluarkan lagi gitu. Jadi emang ini ruang penyimpanan apa gitu, gue nggak tahu. Nih, kalau dilihat dari jauh seperti ini, tuh, set, medeng lah ya. Nah, ini lah, gitu. Ini ada yang alat yang bisa ditarik terus dimasukin lagi, kayak tempat penyimpanan sesuatu lah. Wah, kalau ini berairnya sangat-sangat berair guys. Tuh, ini gak bisa emang kita ini gak bisa kita masuki. Tuh, ini berair banget Ini mah udah jadi kolam, kayaknya kolam di dalam bunker. Tapi overall ini kayaknya emang sering dibersihin guys. Daun-daun harusnya sih ya, daun-daun ini banyak di sini kan. Ini kayaknya dirawat ini dengan baik, bagus ini. Ini perawatan untuk yang benteng pasir Kolecer, bukan benteng sih, bunker pasir Kolecer, bagus menurut gue ya. Karena nih, bisa kalian lihat, ini daun-daunnya cuma sedikit. Ini mungkin baru tadi pagi dibersihin, karena ini baru daun-daun yang apa namanya, yang baru gitu, baru jatuh gitu. Jadi mungkin ya bisa jadi gitu. Gue gak bisa masuk ke dalam karena sangat berair. Bukan berair, ini udah jadi kolam. Udah jadi kolam, jadi ya nggak bisa masuk gitu. Gimana mau masuknya guys? Di sekitar sini tadi gue udah bilang bahwa ada satu benteng lagi. Kalau di Google Map itu namanya Benteng Gunung Gadung. Tapi ada di artikel yang gue baca itu adalah Benteng Pasir Laja. Jadi nggak tahu apa namanya gitu kan. Gak jelas, tapi yang jelas ini adalah peninggalan Belanda yang ditemukan pertama kali justru bukan oleh Provinsi Jawa Barat, yakni oleh Provinsi Banten, tepatnya di Serang kalau nggak salah. Yang jadi setelah ditemukan gitulah bahwa diajukanlah untuk diurus benteng ini, jadi ya kayak gini diurus dengan baik sekarang. Bagus sekali ini, kayak untuk tempat makan-makan ini enaknya. Makan nih enak tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena hidup itu butuh makan dulu ya. Ini juga sistem airnya bagus. Ini untuk buang air dari atas karena nggak
jangan sampai menumpuk di atas dan menyebabkan longsor kemana-mana gitu kan dari atas sana. Nah, dari atas sana gak bisa gitu. Jadi lewat sini, dikasih parit untuk ngebuang air dari atas. Good. Belanda tuh mengira bahwa mereka tuh akan berkuasa selamanya. Jadinya dibikinlah bangunan-bangunannya sekuat itu, setebal itu, sepermanen itu. Jadi mereka kira tuh bahwa Hindia Belanda tuh akan bertahan selamanya gitu. Sekarang, benteng ini tuh udah jadi cagar budaya yang dilindungi Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ya, kalau sekarang Kementerian Kebudayaan. Tapi ya gitu deh, meski dilindungi, tetap aja sepi pengunjung. Explore di bunker pasir Kolecer ini udah selesai. Kita lanjut ke pemberhentian selanjutnya, yakni benteng Gunung Gadung. Tapi kalau di artikel gue baca itu adalah benteng Pasir Laja. Jadi gak tahu gimana yang benar, yang jelas ini kayaknya mirip-mirip kayak gini, tapi nggak tahu karena gue juga belum ke sana. Tadi juga perjalanan ke sini, perjalanannya ini gini banget nih, curam. Karena ini emang berada di atas perbukitan gitu, kontur perbukitan dan juga kontur gunung. Ya kita bisa tahu lah bahwa Sumedang gitu kan, Sumedang berada di atas. Banyak bukit dan gunung-gunungnya gitu. Kalau Sumedang, oke. Ini bisa kelihatan lah ya dari tadi gue udah explore yang di belakang gue ini, gunung benteng Pasir Kolecer, dan kita akan next ke pemberhentian selanjutnya, yakni benteng Gunung Gadung. Oke, lanjut aja, come on. Nggak jauh dari situ, ada benteng Pasir Raja. Soal tahun dibangunnya sih masih ada dua versi nih ya. Ada yang bilang sama dengan benteng Pasir Kolecer, yaitu tahun 1907, tapi ada juga yang nyebut tahun 1915. Benteng ini dibangun di ketinggian 680 mdpl. Ada 3 bangunan di sini. 2 bangunan pertahanan ukurannya 5 x 7 meter. Sedangkan bangunan ketiga punya fitur keren, yakni jendela bidik. Sepertinya ini tuh dipakai Belanda buat ngintai musuh yang ada di bawah Gunung Gadung ini. Yang menarik, menurut warga sekitar sering ada turis dari Belanda yang sengaja datang ke sini. Katanya sih mereka pengen mengenang nenek moyang mereka. Ironis ya, kita aja jarang yang tahu tempat ini. Mereka malah datang jauh-jauh dari Eropa. Nah ini bentengnya jadi mirip-mirip yang kayak tadi, jadi terpendam gitu nih jadi itu jalan raya, bukan jalan raya, jalan sih ya, jalan tadi itu jalan curam tuh, jalan curam tadi di sana. Ini ada lapang. Nah ini bentengnya, bukan benteng, ini bunkernya. Kok gue nyebut benteng terus ya? Ini bunker kayaknya, mirip-mirip kayak bunker. Ini bentuk bangunannya nih ini bunker. Jadi di bawah, nanti kita explore ke bawah. Ini bangunannya kalau dari atas, ini penampakannya itu ada satu lagi sebelah sana. Jadi kita harus ke bawah. Jadi kita coba explore atasnya aja dulu ya. Oke, next kita ke bawah sekarang. Kita explore gimana sih gitu kan, benteng Gunung Gadung. Berarti ini ada pelangnya soalnya di sini. Ini ada benteng Gunung Gadung katanya. Kalau di artikel yang detik.com itu nyebutin bahwa ini tuh benteng Pasir Raja. Jadi berarti yang bener tuh benteng Gunung Gadung. Ini tulisannya cagar budaya situs benteng Gunung Gadung. Dan seperti biasa ini ada larangan-larangan undang-undang terkait dengan cagar budaya. Ini jalannya bagus guys. Ini kayak udah tertata gitu. Ini ada tanaman hias gini di pinggir jalannya. Ini udah oke lah. Ini udah wisatawanable. Kalau dilihat dari Google Maps, emang yang foto-foto yang di Google itu ini banyak orang yang kesini, tapi kebetulan pas kita kesini itu nggak ada siapa-siapa ya, jadi nggak asik ya, nggak bisa nanya-nanya, nggak bisa ngobrol-ngobrol gitu. Dan juga orang-orang sini tuh cenderung mungkin ini nggak terlalu banyak kampungnya, jadi cenderung sepi. Nah, ini kan mirip kan? Nih, kalian lihat, mirip kan kayak yang tadi.
kayak yang di Benteng Pendem juga. Ini mirip, bentuk-bentuk bangunannya mirip, cuma ini ada tangga yang lebih kayak elegan gitu kalau turun dari sini. Nih. Nah, katanya dulu tuh ini ada pintunya, guys. Ada pintunya. Terus juga tapi sekarang udah nggak ada katanya. Itu apa ya? Terus itu apa ya? Nih, ini apa, guys? Kumbang kah? Oh, Turais gitu ya. Turais ya, eta apa sih? Bangbung. Bangbung atau Turais biasanya sebutannya kayak gini nih. Udah kelihatan nggak? Kelihatan lah ya ini. Nih, Turais. Bukan Surais. Gue jadi ingat ada anak dulu tuh yang di meme itu. Pemain siapa ya, pemain bola yang lu sukai? Surais. Lu tau nggak? Gak tau ya. Dia bukan anak medsos sih, guys. Nih. Mana sih? Tar. Nah, besi-besinya seperti biasa, masih kokoh nih. Ini penampakannya ketika gue di depan benteng bunker aja kita bisa ini bunker. Karena tuh ini tuh di bawah, guys. Jadi di atas tuh ini ada kayak apa sih? Jadi ini tuh terpendam kayak di Benteng Pendem aja gitu. Kumaha hanya nyebut naik teh tebing. Di atas misalnya ada tower di atas dan kita berada di bawah, dan it's bagus lah, udah tertata dengan rapi. Ini kita coba masuk. Sama aja, guys, nih. Mirip-mirip kayak di Benteng Pendem. Ini bangunan bunker gitu lah ya. Fungsinya ini masih, karena ya gue bilang tadi bahwa di sini tuh cenderung referensi bacaannya sedikit, dan ini tuh nggak tahu buat apa gitu kan, nggak ada catatan-catatan sejarahnya yang emang begitu detail terkait dengan bangunan ini. Bergema suara gue, terkait dengan bangunan ini bahwa ya jadi nggak bisa kita ceritain ini, nggak bisa ngarang gitu kan, karena kita cuma review aja, kita cuma liatin ke kalian bahwa ada nih di Sumedang benteng-benteng peninggalan Belanda gitu kan. Dan kenapa Sumedang, gue juga bertanya-tanya gitu kan, kenapa Sumedang, karena mungkin Sumedang ini memiliki kontur yang cukup ideal untuk dijadikan markas pertahanan ataupun benteng pertahanan gitu. Jadi karena Sumedang berada di atas, dia bisa lihat kalau misalkan di bawah itu gimana gitu kan. Jadi mantau pergerakan, mantau apa, dan gue juga gak tahu persis, karena yang gue baca itu gak tahu yang di sini, gak tahu yang dari situs Batarai itu sebenarnya bisa melihat perairan Indramayu. Keren banget kan, dari Sumedang bisa ngelihat perairan Indramayu kalau misalkan cuacanya lagi cerah katanya gitu. Ini cuacanya udah mulai redup, udah mulai cedum kalau di bahasa Sunda mah. Ini cuacanya, jadi kita bergegas saja untuk menuju ke satu lagi ini sebelah sana. Jadi tadi Benteng Pasir Kolacer sama Benteng Pasir Gunung Gadung ini kita akan jadikan satu video aja ya, guys ya. Karena berdekatan 500 meteran, karena berarti ini adalah dulu wilayah yang emang diprioritaskan Belanda untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang ataupun tempat penyimpanan apapun lah ya. Karena ini cenderung kayak bunker gitu. Tapi yang ini lebih melingkar, justru ini yang ini lebih jelas nih bentengnya kayak gimana. Bentuknya di sana ada, terus juga melingkar ke sini set juga melingkar, dan emang berarti ini tuh emang gak mau dilihat dari bawah, guys. Jadi dibikin pendem. Jadi ini tuh kayak mereka tuh ngegali dulu nih. Ini ngegali ini kan. Ini ada lereng gitu, ini ada lereng. Kayaknya ini bekas galian, digali kayak gini dan dibikinlah benteng kayak gini. Bunker, astagfirullah, kok benteng terus sih. Allahu Akbar. Nah, ini udah azan, guys. Alhamdulillah. Ini jam 12 kurang. Ini waktunya zuhur. Kita juga percepat
review dari benteng ini. Jadi gue gak akan masuk satu-satu lah ya, karena sama lah. Tapi ini cenderung lebih inilah, lebih di bawah. Kalau tadi kan naik dulu kan ke atas, kalau ini ke bawah dulu turun, justru turun terus juga ke bawah. Ini kayaknya lebih luas daripada yang tadi, lebih panjang ke sana. Ini lebih panjang ke sana. Seperti biasa ini pintunya udah nggak ada, tapi ini besinya. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih. Ini besinya dipotong atau sengaja dipotong atau sendirinya dipotong nih guys? Karena besinya tuh kuat-kuat nih, gak mungkin nih potong sendirinya nih. Ini pertanyaan nih. Kenapa? Ya kan? Ini ada tangganya, ini mau naik. Kita coba naik tangganya guys ya. Nih, set. Coba naik tangganya. Tapi tangganya ini banget ya. Apa namanya? Kecil-kecil gitu. Set. Aduh. Hati. Set. Oh, tuh kan? Mirip. Ada ventilasi. Terus juga bentuk bangunannya dibikin kayak atasnya oval gitu, kayak lingkaran atasnya. Biar air itu langsung ke pinggir. Jadi enggak menggenang. Oke. Ya di sini udah ya. Udah di sini. Oke, aman. Backlight. Oke, kita turun kembali dari tangga. Harus hati-hati, ekstra hati-hati buat menurut tangganya karena curam. Nah, udah. Next, kita ke benteng yang terakhir. Bunker yang terakhir. Itu bunker juga bukan? Itu bunker juga. Kita coba lah ya. Karena gue tuh sekarang udah terbiasa ya. Udah terbiasa guguruk sukan kayak gini. Jadi gimana lah. Harus demi favor. Nih. Ini sama yang kayak benteng tadi gitu. Ini tempat pantau. Tapi ini udah tergenang air. Sayang sekali ya, kita nggak bisa lihat ke sana tuh. Ada juga ini kayak terowongan gitu loh. Ntar, tunjukin ya. Nih, ini cukup dalam ke dalam sana. Cukup dalam ya. Tuh. Jadi sayang sekali lah ini. Ini biasa tempat. Oh, dulu kayaknya nih ada sesuatu yang didorong dan dikeluarin masuk gini. Bisa didorong, bisa dikeluarin gitu, kayak engsel gitu, ataupun kayak roda lori gitu, bisa dimasukin, bisa dikeluarin untuk menyimpan sesuatu. Bisa jadi tempat senjata, bisa jadi tempat meriam atau apa, karena ini bentuknya pun kayak tempat serangan gitu loh. Jadi ketika melihat ke sana, ini kalau nggak ada pohon-pohon itu bersih kan, ke sana langsung ke kota Sumedang, bisa memantau nih. Kalau pakai teropong, kalau pakai teleskop itu bisa kelihatan lah pergerakan dari kota Sumedang. Keren banget strateginya. Pantesan Belanda itu berkuasa di Indonesia sejak 350 tahun ya kurang lebih. Tapi memang ada beberapa sejarah yang melenceng dari sejarah aslinya. Ya seperti kerja paksa lah ini apa, karena ini pun kalau di Sumedang ya, kalau di Sumedang itu banyak saudagar Sumedang, karena tadinya tuh ada kerajaan Sumedang gitu kan, kerajaan Sumedang, ada Bupati Sumedang gitu yang emang kaya raya. Terus tanah-tanahnya ada yang dibeli oleh Belanda ternyata, dan ya bener dibeli loh, dibeli sama Belanda tanahnya, kemudian dijadiin tempat kayak di Gunung Kunci. Itu kan Gunung Kunci kan dibeli tanahnya oleh Belanda guys, bukan dirampas lah ya, dibeli dari Bupati Sumedang, Raja Sumedang gitu kan, Sultan Sumedang apa sih sebutannya saya lupa, pokoknya dibeli. Dan kemudian rakyatnya dipekerjakan untuk membangun goa-goa, membangun benteng-benteng, membangun bunker-bunker yang ternyata dibayar, walaupun tidak sefull yang harusnya dibayarkan, tapi tetap itu dibayar secara langsung kepada rakyat. Dan ada beberapa catatan-catatan kwitansi banyak sekarang ditemukan kwitansi tersebut.
Dan ternyata bahan-bahannya kan banyak nih di TikTok. Kalau di TikTok banyak sekali yang nanya, ini bahan-bahannya dulu dari mana sih sebenarnya gitu, Belanda dapat bahannya dari mana, dapat ini dari mana. Ternyata mereka juga beli dari warga lokal, guys, dari saudagar-saudagar, dari pedagang-pedagang gitu kan, beli untuk dijadiin bahan-bahan bangunan mereka. Ternyata nggak se ekstrim itu ya sama Belanda. Karena yang gue lihat ya, yang gue hasil analisis gue gitu kan, bahwa sebenarnya perang sama Belanda secara nasional itu terjadi ketika Indonesia justru mau merdeka. Sekitar tahun dari, kan kalau pergerakan dari tahun 1928 kan, Sumpah Pemuda gitu kan. Terus ke sini itu perangnya tuh mulai serentak secara nasional. Tapi dari dulu sebelum tahun 1928 itu kan perangnya tuh secara daerah gitu. Jadi nggak bisa dimasukkan bahwa itu tuh adalah perjuangan Indonesia, tapi itu adalah perjuangan mungkin kerajaan apa, misalkan kerajaan Pajajaran, kerajaan Mataram melawan Belanda. Bukan Indonesia melawan Belanda, tapi Mataram melawan Belanda gitu loh. Jadi kita tuh harus dibedain bahwa mana perjuangan Indonesia yang asli. Susah ya. Maksudnya bangsa Indonesia secara keseluruhan ya, karena dulu kan banyak bangsa-bangsa gitu kan, bangsa Jawa, bangsa apa. Jadi kalau secara serentak, secara nasional, secara bangsa Indonesia itu baru dilakukan itu sekitar dari tahun 1928 sampai ke sini. Perang-perang asli itu kan dilakukan pada saat agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2 gitu kan. Itu tuh perang-perang nasional tuh. Itu perang yang emang ngegunain tentara kita, tentara peta, tentara apalagi BKR gitu kan. Itu banyak lah. Nah, seperti itu. Nah, yang sebelum itu tuh perang daerah sebenarnya, guys, perang kerajaan. Jadi kerajaan Galuh misalkan, kerajaan Tarumanagara, kerajaan Banten, kerajaan apa itu melawan Belanda. Itu tuh yang seharusnya diluruskan dari catatan sejarah kita. Oke, next kita lanjut review lagi. Ini tampak dari depan benteng ataupun bunker yang udah tadi gue kan dari bawah sana. Ini dari yang tadi yang ada lorong yang panjang itu, ini tembusnya nih. Ini tembusannya. Nih. Ini juga sama ruang pantau. Jadi bisa memantau dari sana untuk menembak lah, untuk cuma memantau, sekadar memantau pakai teropong, pakai teleskop gitu kan. Ini bangunannya keren, biasa, kokoh-kokoh. Makanya kena gempa, kena longsor, kena apa, susah sekali untuk hancur bangunannya. Nih, ini kita tampak dari atasnya, tuh kan, guys. Ini ada bekas orang nyapu. Nih, ini tanda bahwa tempat ini tuh dijaga, dibersihin. Nih. Bekas orang nyapu nih. Ini masih baru kayaknya nih. Baru tadi pagi kayaknya. Tuh, itu tumpukan sampahnya juga belum diangkut ke siniin. Saat ini, kondisi kedua benteng ini tuh sebenarnya masih kokoh banget. Cuma yaitu, nggak ada pintu penutupnya. Sekeliling benteng Pasir Laja sekarang dipenuhi lahan pertanian dan perkebunan. Menurut gue, ini sebenarnya potensi wisata yang luar biasa. Bukan cuma buat healing, tapi juga buat belajar sejarah. Cuma perlu perhatian lebih dari pemerintah aja. Pertanyaannya sekarang, kenapa benteng yang punya nilai sejarah segede ini malah nggak sepopuler Gunung Kunci? Jawabannya ya karena aksesnya susah, minim promosi, dan kurang perhatian dari pemerintah. Padahal ini potensi besar loh buat jadi wisata sejarah. Yang paling mendesak sih akses jalannya. Meski di pusat kota, tapi jalan ke sana tuh masih susah banget. Jalannya itu loh yang berlubang dan rusak parah. Bahkan kalau pemerintah serius nih ya, bisa aja loh bikin konten wisata sejarah bareng para influencer kayak gue. Atau bikin lomba vlog sejarah Sumedang. Kita bantu promosi, warga juga dapat manfaat. Dari sekian banyak benteng yang emang dirawat dan dirawat secara bagus gitu ya, itu cuma benteng Pendem yang di Cilacap, yang di Teluk Penyu, terus benteng Gunung Kunci Sumedang, Tahura Palasari Sumedang, terus juga
Benteng Gunung Gadung Sumedang, terus juga Benteng Pasir Kolacer Sumedang, dan tadi sebenarnya Sumedang tuh baru satu gue nemuin benteng yang gak diurus. Yang tadi tuh Situs Batarai, yang emang belum jelas sebenarnya itu bentuk bangunannya pun kayak mirip-mirip, bukan bangunan apa namanya? Bukan bangunan Belanda, ini mirip-mirip bangunan modern gitu lah. Jadi si batunya tuh si pudemen ataupun apa sih bahasa Indonesia, pudemen apa ya, pondasinya tadi yang gue sebutin bahwa emang itu batu-batu gede. Nah, kalau bangunan Belanda nih gue liatin ya, nih mereka tuh gunain batu-batu kecil kayak gini, jadi dicor secara langsung, nggak di ini satu-satu ya, batu-batu gede ini batu-batu kecil dicampur dengan semen, dicampur dengan tanah, jadi dicor secara beton gitu, di beton. Jadi ini kuat gitu. Kalau yang tadi tuh kayak bangunan-bangunan sekarang gitu loh guys, yang di Situs Batarai itu. Yang belum nonton, ini gue sematin ya kartunya di card tontonnya untuk kalian tonton di video gue. Nih sayang, ini udah tergenang gini. Tapi overall untuk atasnya, untuk sekitarannya, karena ini kan ini nggak bisa lah ya, nggak bisa diakalin ya gimana ngatasinnya. Paling kalau nggak dikubur gitu kan, dikubur sedikit sebatasnya itu, paling segitu dikubur pakai tanah, itu bisa ngurangin air mungkin. Tapi kalau ini ditata gini nih, lihat ini bagus, ada tanaman-tanaman, ini lidah mertua tuh, ada tanaman rumputnya yang bagus, terus juga tanaman-tanaman pohonnya yang keren, menandakan bahwa ini tuh serius, pemerintah setempat itu serius ngurus benteng peninggalan Belanda ini. Mereka tuh nggak mau bahwa kita tuh lupa akan sejarah gitu kan. Oke. Nah, kan bisa kalian rasakan, bisa kalian tebak juga. Benteng itu beberapa benteng itu dibangun sekitar dari tahun 1910 ya. Dan pokoknya 1900-an. Jadi sebelum 900-an berarti itu gak ada benteng loh. Berarti kan itu kan nandain bahwa Belanda tuh mulai serius, mulai takut sama bangsa Indonesia itu dari tahun 1900-an gitu kan. Sebelumnya itu mereka nggak takut karena perjuangan yang kita lakukan itu secara daerah, bukan secara serentak, secara nasional gitu guys. Jadi ya gitulah. Ini adalah salah satu bentuk analisis ya, hasil analisis, bukan bentuk, hasil analisis dari gue yang mulai baca-baca sejarah, mulai baca-baca peninggalan gitu kan. Jadi hasilnya itulah bahwa dulu tuh sebenarnya kita tuh gak dijajah. Oke, cukup, udah cukup. Oke, guys, alhamdulillah 2 benteng, 2 bunker, 2 tempat ya, beberapa bunker, dua tempat udah kita telusuri, udah kita review juga. Gimana tadi bentengnya, gimana bunkernya gitu kan. Semoga kalian suka dengan video-video gue, dan kalau kalian punya rekomendasi tempat, rekomendasi tempat sejarah, rekomendasi tempat peninggalan Belanda gini, bisa kalian komen di bawah ataupun DM, ataupun ada link yang gue sematin di TikTok dan juga di Instagram untuk kalian bisa ngehubungi admin gue untuk ngasih tahu bahwa nih ada nih di tempat gue ada tempat peninggalan Belanda ataupun apa gitulah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah subscribe, like, dan juga komen di video gue. Semoga kalian betah dan terus-terusan bisa bareng gue untuk terus keliling Indonesia mencari jejak-jejak kolonial yang masih tersisa. Oke, gue Naufal Trian Putra pamit. Sekian. Nonya, penutupannya apa ya? Gue belum ada kalimat penutup Itulah pokoknya mah. Sekian, terima kasih yang udah nonton. See you di video selanjutnya.